Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahu. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hasil dirasatana ilmu nahwi, yang mana terakhir sudah sampai kepada af'al, fi'il. Fi'il terbagi tiga: fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madi sudah kita bahas. Fi'il madi itu fi'il yang menunjukkan, kata kerja yang menunjukkan terhadap waktu yang telah lalu. Jadi pekerjaan yang sudah kita lakukan menggunakan fi'il madi. Ini sudah. Fi'il madi pun terbagi dua, ada yang ma'lum, ada yang majhul. Yang artinya dari kataba menjadi kutiba. Kataba menulis, kutiba ditulis. Ya. Ma'lum diketahui subjek atau pelakunya, majhul tidak diketahui. Kalau dalam bahasa Indonesianya madi ma'lum ini adalah fi'il kata kerja aktif, sedangkan majhul itu kata kerja pasif. Ini tasrif fi'il madi ya. Tasrif fi'il madi kita pun di sorof sudah ada mempelajari tasrif far'i, yaitu tasrif fi'il madi juga di yang kemarin, yang di awal. Ini di nahwunya penjelasannya, tasriful fi'il madi. Sudah kita pelajari kemarin tentang tasrif fi'il madi. Ini tasriful far'iyah. Kataba, katabu. Kataba telah menulis, kataba mereka berdua telah menulis, katabu mereka telah menulis. Berarti kataba ini dia telah menulis. Nih, ghaib, mukhatab, mutakallim. Sampai di katabu, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabna. Ini penjelasannya. Ini untuk muzakkar, untuk muannas. Ini untuk fiil, untuk untuk ghaibnya, untuk dhamir ghaibnya. Ini untuk ada dhamirnya tapi dhamir ghaibnya. Sedangkan ini untuk mukhatab, untuk kata ganti orang kedua. Ghaib kata ganti orang ketiga, mutakallim kata ganti orang pertama. Tamrinnya ini adalah latihan-latihan. Kemarin sudah kita minta teman-teman yang hadir atau peserta yang hadir pada pekan yang lalu, pada hari Selasa ya. Hari Selasa waktu itu, karena hari Senin itu Idul Adha, kami masih dalam perjalanan. Jadi hari Selasa kita ganti. Inilah sampai di sini pelajaran kita. Sedangkan dari Kamisnya mungkin masih suasana Lebaran, tak ada yang hadir. Nah, memang itu jadwal pengganti juga yang harusnya di hari Rabu. Rabu kami masih ada perjalanan juga. Memang ini sekarang ini waktu-waktu yang bisa dikatakan hari-hari sibuknya mungkin ya bagi kita semuanya. Tapi semoga Allah mudahkan kita bisa untuk mengikuti, tetap istiqomah. Yang penting adalah istiqomah. Bagaimanapun kesibukan, tetap istiqomah. Bagaimanapun kesibukan atau kesulitannya, kalau seandainya istiqomah, insya Allah kita akan mencapai target kita. Tapi kemarin ini contohnya sorif, tasrifkan. Kita tugasnya lisan saja kemarin. Zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata.
Dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Menyebutkan tasrif itu kita harus tahu artinya, Jadi juga dengan ini qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Harus tahu artinya sampai ke mana'a, mana'a, mana'u, mana'at, mana'ata, mana'na, mana'ta, mana'tuma, mana'tum, mana'ti, mana'tuma, mana'tunna, mana'tu, mana'na. Harus tahu artinya. Dengan arti-artinya juga. Jadi boleh ditanyakan kalau masih ada keraguan. Itu sekedar persepsi atau pengulangan dari pelajaran kita yang lalu. Sekarang kita masuk kepada pelajaran pada malam hari ini, masih di fi'il, yaitu al-fi'lul mudhari', ya. Fi'il mudhari'. Boleh minta tolong Bu Rubiatul Adawiyah membacakannya? Iya, bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lul mudhari'u. Al-fi'lul mudhari'u huwa fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil hali wal mustaqbali mithlu yaktubu, yaqra'u, yajlisu, yashrabu. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan atas keadaan di waktu sekarang, zamanin halin, waktu saat ini ya. Wal mustaqbal, dan kemudian contohnya, contoh yaktubu menulis, yaqra'u membaca, yajlisu duduk, yashrabu minum. Dengan arti yaktubu sedang ya, sedang menulis, yaqra'u sedang membaca, yajlisu sedang duduk, yashrabu sedang minum. Seperti itu, Ustaz. Mumtaz, mumtaz. Barakallah fiki. Amin, amin. Syukran, Ustaz. Syukran, Bu. Berlimpah lah. Ya, afwan, Ustaz. Ustaz, kayaknya kurang kenceng suaranya, Ustaz. Apa, Bu? Irfa sautakum, Ustaz. Irfa sautakum. Taib, Bu. Taib, insyaallah. Kurang kedengaran tadi ya, Bu ya? Iya. Insyaallah kita خلاص سمعت جدا. نعم سأرفع صوتي إن شاء الله. طيب الفعل المضارع ini الفعل المضارع fi'il mudhari'. Ayo, kalau bahasa kitanya kata kerja mudhari' itu yang sedang berlangsung atau akan terjadi. Huwa adalah fi'lun, fi'il atau kata kerja, ya, kata kerja. Tapi kita pakai istilahnya fi'il. Yang penting kita pahami kalau fi'il berarti artinya adalah kata kerja. Jangan sampai nanti orang menanya, apa itu fi'il? Ya, itu pokoknya fi'il. Ya fi'il, ayo pokoknya belajar di nahwu sharaf dah. Fi'il, isim, huruf. Fi'il itu apa? Ya fi'il. Tapi sebetulnya kalau dalam bahasa kita fi'il itu adalah kata kerja. Tapi tetap kita akan sering mengucapkan fi'il kita jadikan istilah untuk memudahkan kita. Namun dipahami fi'il itu adalah kata kerja. Dalla yang menunjukkan ini semua mufradat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mungkin ada beberapa mufradat yang belum keluar sebelumnya, itu yang akan kita tuliskan artinya insyaallah taala. Fi'lun dalla ala hadatsin. Fi'il yang menunjukkan ala hadatsin kepada. Kalau di sini kan ala di atas atau atas. Iya, asalnya seperti itu. Tapi kalau ala hadatsin atas kejadian yang kejadian agak rancu sih gitu. Cuma bisa-bisa. Dan lebih enaknya kepada kejadian, menunjukkan pada kejadian, ala hadasin pada kejadian, atau
yang terjadi ya. Hadasin itu yang terjadi atau kejadian. Fiz zamani, pada zaman. Zaman sudah menjadi bahasa kita. Pada zaman atau waktu, pada waktu. Ini fi-nya di waktu, boleh bisa juga di waktu atau pada waktu. Al-hal, al-hal di sini bukan kaifa haluk. Haluk di situ kan keadaan. Ini bukan artinya keadaan. Hal itu bisa artinya keadaan, bisa artinya sekarang. Fi waqt wa fi zamanil hal, karena ada orang menanyakan, mata terji'? Halan, kapan kamu kembali? Kapan pulang? Halan, sekarang. Bermakna al-an, sama artinya dengan al-an. Halan, al-an. Arti hal yang lain juga keadaan. Di hal yang lain juga keadaan. Fi zamanil hal, pada waktu sekarang. Sekarang berarti yang sedang kejadian yang saat ini. Hal di sini artinya sekarang. Wal mustakbal. Mustakbal kalau Ibu tadi mengartikan kemudian bisa, atau juga dan akan datang. Kemudian juga bisa akan datang. Artinya apa? Berarti fi'il mudhari ini kata kerja yang menunjukkan kepada kejadian. Kata kerja waktu kita mengerjakan itu. Waktu kita mengerjakan itu pada waktu saat ini, sekarang, atau yang akan terjadi. Kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, tapi pekerjaan itu sedang dilakukan, menggunakan fi'il mudhari. Atau akan dilakukan, gunakan fi'il mudhari. Namun kalau kata kerja pekerjaan yang kita lakukan itu sudah kita lakukan setengah jam yang lalu, 5 menit yang lalu, pokoknya sudah kita lakukan, sudah selesai kita lakukan, kita mau menceritakannya, maka digunakan fi'il madi. Sedangkan yang sedang berlangsung atau akan datang, kita menggunakan fi'il mudhari. Itu maksudnya Bapak Ibu. Mislu, contoh. Contohnya yaktubu, sedang menulis. Betul. Sedang menulis. Arti yang satu lagi, atau akan menulis. Bisa jadi artinya sedang menulis, bisa jadi artinya akan menulis. Bagaimana cara membedakannya dia sedang atau akan, Ustaz? Cara membedakannya melihat konteks kalimatnya tentu saja. Ya, tapi dia pilihan. Cuman biasanya yang sering adalah yang sedang. Kalau yang akan tuh biasanya akan ditambah dengan sa atau saufa. Tapi kalau seandainya ada tambah sa atau saufa, ada juga dia bermakna akan. Nah, itulah pentingnya kita memahami teks yang kita baca dan kita memahami apa artinya dari teks yang kita baca tersebut. Karena ini pengaruhnya besar. Menggunakan fi'il mudhari, fi'il madi tidak sembarang saja, tapi ada aturannya. Kalau seandainya kita baca fi'il madi, berarti dia menjelaskan kata kerja yang berlalu. Sedangkan kalau menggunakan fi'il mudhari, berarti kata kerja yang akan atau sedang terjadi. Baik. Yaqra'u sedang membaca atau akan membaca. Yajlisu sedang duduk atau akan duduk. Yashrabu sedang minum atau akan minum. Oke, ini adalah mufradat yang sudah keluar juga sebelumnya. Jadi tidak kita tuliskan artinya. Baik. Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Kita lanjutkan. Wa alamatuhu, dan tandanya. Alamah ini sudah sering keluar. Alamah tandanya, maka fi awwalihi ihda ahrufi. Maka fi awwalihi ihda ahrufi. Maksudnya apa? Apa saja. Makana ini bisa kita artikan apa saja fi awwalihi. Apa saja yang awalnya, yang pada awalnya, pada huruf pertamanya itu maksudnya. Yang pada awalnya ihda ahrufi. Terdapat salah satu, ihda ini salah satu, ahrufi dari huruf-huruf
anaitu. Ihda harufi, salah satu dari huruf-huruf anaitu. Di artinya alamatuhu dan tandanya makana apa saja fi awalihi pada awalnya ihda salah satu ihda ahrufi salah satu dari huruf-huruf salah satu dari huruf satu. Jadi ihda ini salah satu ahrufi huruf. Jadi kita artikan dari huruf karena dia bergandengan di situ. Ihda ahrufi. Dari salah satu dari huruf. Salah satu dari huruf-huruf. Huruf apa? Huruf anaitu. Huruf ini. Huruf anaitu. Huruf hamzah atau nun atau ya atau ta. Di mana? Di awalnya. Awal ini apa maksudnya? Huruf pertamanya. Huruf pertamanya itu diawali dengan a atau na atau ya atau ta. Itu huruf pertamanya. Sebagaimana yang tertulis di bawahnya. Nih. Nih. Dan tandanya nih. Ini aktubu. Aftahu. Akra'u. Ajlisu. Ashrobu. Nih. Ini berarti bagaimana? Berarti dia ada huruf ininya dulu, A-nya, huruf keduanya atau fa'ul fi'ilnya. Ini fa'ul fi'il nih. Ini huruf tambahan, ini fa'ul fi'ilnya apa? Sukun. Harokatnya sukun atau mati. Itu tandanya. Begitu juga di bawah. Naktubu, naftahu, na sampai nasrobu. Yaktubu, ya sampai yasrobu. Taktubu, ta sampai tasrobu. Apakah artinya berbeda? Ya tentu jelas berbeda. Kalau a ini dominannya kepada ana. Ana itu saya. Saya atau aku. Akulah. Sama-sama a. Ana atau aku. Nah itu kami. Nahnu. Dari nahnu. Menjadi kami. Kami atau bisa juga kita. Tergantung konteks kalimatnya. Kita. Yaktubu. Yaktubu itu dia. Ya. Dia sedang menulis kalau tidak ada fa'ilnya. Misalnya fa'ilnya mustatir. Fa'ilnya tak ada langsung saja yaktubu darsa. Dia bukan majhul. Yaktubu menggunakan maklum. Ada ad-darsa di sini. Berarti di sini di mana fa'ilnya? Ad-darsa itu pelajaran menjadi objek. Fa'ilnya atau pelakunya di mana? Dia domir mustatir. Takdiruhu huwa. Maksudnya apa? Domirnya sudah ada di sini langsung gitu. Ya, berarti dia untuk dia. Oke. Ta untuk kamu. Kamu siapa? Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Untuk laki-laki nih, ta nih. Ta. Yang taktubu ini, yang taktubu. Perempuannya bagaimana? Ada juga taktubina nanti ya. Tapi yang di sini, yang ini untuk kamu laki-laki dulu semuanya. Atau bisa jadi dia. Kalau yang seperti ini bentuknya deulita, taktubu, taftahu, takra'u, bisa dia. Dia untuk siapa? Perempuan. Kapan? Bagaimana artinya jadi kamu untuk laki-laki atau dia untuk perempuan saat konteks kalimat lagi. Cuman yang penting fokus Bapak Ibu, kalau yang lain ini sama artinya sesuatu. Cuman kalau ini dua artinya. Kamu untuk laki-laki bisa atau bisa saja untuk dia perempuan gitu. Ada yang pertama. Dia mengartikannya aktubu, aku menulis, aku sedang menulis. Aftahu, aku atau saya lah ya Bapak Ibu. Saya sedang menulis, aftahu, saya sedang membuka. Akra'u, saya sedang membaca. Ajlisu, saya sedang duduk. Ashrobu, saya sedang minum. Naktubu, kami sedang menulis, atau bisa jadi kita ya. Naftahu, kami sedang membuka. Nakra'u, kami sedang membaca. Najlisu, kami sedang duduk. Nasrobu, kami sedang minum.
Yaktubu bisa dia sedang menulis, dia sedang membuka, dia sedang membaca, dia sedang duduk, dia sedang minum. Taktubu, kamu, untuk laki-laki tapi kamu sedang menulis, atau dia sedang menulis, dianya perempuan. Taftahu begitu juga. Kita artikan aja kamu yang untuk laki-laki saja dulu. Kamu sedang membuka. Kamu takra'u, kamu sedang membaca. Tajlisu, kamu sedang duduk. Tashrabu, kamu sedang minum. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut. Lanjut, Ustaz. Gimana Bu? Lanjut. Oh lanjut. Berarti udah paham ya. Ya. Madang udah paham ya Madang? Mak ngah? Amun? Mak ngah Insyaallah udah paham paham ya? Ustaz. Hah? Insyaallah paham. Insyaallah paham. Barakallah fikum. Tasriful fi'lil mudhari'. Tasrif fi'il mudhari'. Perubahan-perubahan fi'il mudhari'. Ini masuk kepada bagian tasriful far'i ya. Di sorof kita ada istilah tasriful usul, ada tasriful far'i. Ini tasriful far'i untuk fi'il mudhari'. Udah hafal ini enak nanti kepada sorof. Dia nyambung. Makanya sebetulnya tidak terlalu banyak yang kita hafalkan Bapak Ibu. Apalagi kalau tahu polanya. Justru yang menghafal itu dasarnya saja satu bentuk, hasilnya itu pahami polanya, dah kita tidak menghafal lagi. Kita hanya mengingat dan memahami saja. Tasriful fi'lil mudhari', perubahan struktur kata dalam fi'il mudhari', dalam fi'il mudhari'nya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, yaktubuda. Ini ya seperti sebelum-sebelumnya, ini untuk jumlahnya 1 orang. Ini untuk jumlahnya 2 orang atau musannanya. Ini mufrad, berarti 1 orang ini isim mufradnya, untuk mufradnya, afwan. Untuk bentuk mufradnya, ini yang 2 orang ini berarti untuk bentuk musannanya. Apa yang mufrad, apa yang musanna? Subjeknya. Ini udah mengandung dengan subjeknya langsung. Ada domirnya di sini, udah mengandung subjeknya, fa'ilnya, udah ada domirnya di sini langsung. Jadi yang yaktubuna ini jumlahnya 3 orang atau lebih, jamak, jamak atau lebih. Ini jumlah. Ini untuk laki-laki berarti muzakkar, yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Untuk gaib berarti gaib itu kata ganti orang ketiga, ya, kata ganti orang ketiga atau dia. Berarti yaktubu, dia sedang menulis. Yaktubani, mereka berdua sedang menulis. Yaktubuna, mereka sedang menulis. Untuk siapa? Mereka itu siapa? Laki-laki. Dia ini siapa? Laki-laki. Taktubu, taktubu. Ini gaib. Inilah yang kami katakan tadi Bapak Ibu. Bahwasanya nih, arti dia perempuan dan kamu laki-laki sama dalam bahasa Arabnya. Ada ketika menyebutkan apa? Ketika menyebutkan fi'il mudhari', ya baru sama deh. Nih, sama kan? Artinya yang di atas taktubu, dia sedang menulis. Itu perempuan. Taktubani, mereka berdua sedang menulis. Ini mereka berdua sedang menulis. Perempuan, udah pasti. Ini muannas, ini masalahnya muannas di sini. Yaktubna, mereka sedang menulis. Taktubu, kamu sedang menulis. Ini kamu artinya lagi. Kamu tuh laki-laki. Sama berarti. Mirip. Taktubani, mereka, taktubani, kalian berdua sedang menulis. Karena ini mukhatab. Untuk kata ganti orang kedua, kamu yang diajak berbicara. Taktubuna, kalian sedang menulis. Ini untuk laki-laki semuanya. Kamu, kalian berdua, kalian, itu laki-laki. Taktubina, kamu sedang menulis, untuk perempuan. Taktubani, kalian berdua sedang menulis. Taktubna, kalian sedang menulis, untuk perempuan. Ini untuk mutakalimnya. Aktubu,
Saya sedang menulis naktubu, kami sedang menulis muzakkar dan muannas sama. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada Bu? Insyaallah tidak. Tidak ya? Nah, Baik. Ustaz. Nah, cukup jelas ya Bapak Ibu, karena polanya kan sama. Penjelasannya Mm-mm. sama dengan yang lain. Nah, cuman ini yang kita minta nanti Bapak Ibu. Coba kita baca dulu. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ayo ikuti Bapak Ibu. Yaktubu, Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Taktubina, taktubani, taktubna. Oke. Ini mauzun. Ini kan mauzun, Bapak Ibu. Langsung mauzun ya. Kalau yang wazannya bagaimana? Oh, wazannya berarti yaf'ulu, yaktubu berarti yaf'ulu ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'ulna. Ya. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani. Taf'ulna. Nah, taf'ulna. Mumtaz, Bu. Apalagi af'ulu, naf'ulu. Af'ulu, naf'ulu. Nah, ini wazannya. Itu wazannya, Bapak Ibu. Nanti di sorof kita akan banyak wazannya. Ini langsung contohnya saja. Tapi kami harapkan, kami minta ini dihafal ya Bapak Ibu. Tasriful fi'il mudhari dan tasriful fi'il madi. Nah sekarang, oh ya lupa menanyakannya tadi. Tasriful fi'il madi ini apakah sudah hafal Bu? Insyaallah. Iya, lugawi ya, Ustaz ya. Ilmu itu Ya. lugawi ya? Iya. Lugawi. Kalau yang mudhari istilahi seperti itu saya. Iya Bu. Lain. Bagaimana Bu? Iya, tafsir fil madi lugawi kan? Yang untuk apa? Ya bentuk lugawi. Yang ini Bu. Iya, iya, iya. Insya Allah Ustaz. Sudah hafal Bu ya? Insya Allah. Kalau Yang Anita. bisa ya Bu ya. Mhm. Kalau mangah Insyaallah hafal, Ustaz. hafal ya mangah. Yang tafsir fil madi yang katabu gitu ya Ustaz ya? Iya Bu. Ada, insya Iya, Allah iya. udah apa. Kalau yang mudhari ini udah hafal juga, Bu? Insya Allah, insya Allah. Nah, Mangga? Insyaallah. Ada ya. Berarti yang ini kita tugas kami minta kepada Mangah lah dulu. Mangah iya, dari iya. Yasjudu. Oke. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Yasjudun. Iya, Mangah. Artinya Mangah? Yasjudu. Coba artikan dulu Mangah. Sama arti-artinya. Dia sedang sujud. Mm-mm. Yasjudani, mereka berdua sedang sujud. Taib. Yasjuduna, mereka sedang sujud. Oke. Lanjut Mangah. Tasjudu, dia perempuan sedang sedang sujud. Tasjudani, mereka berdua perempuan sedang sujud. Yasjudna, mereka sedang sujud. Ya, Mumtaz. Lanjut Mangah. Tasjudu, kamu sedang duduk. Tasjudani, mereka berdua sedang sedang sujud. Kok mereka berdua mana? Kalian berdua. Kalian berdua. Karena ini kan sudah masuk ke mukhatab, Mangah. Bukan Iya. gaib lagi ya. Kalian berdua laki-laki ya. Tasjuduna, kalian sedang sujud. Oke, lanjut Mangah. Tasjudina, kamu perempuan sedang sujud. Tasjudani, kalian berdua perempuan sedang sujud. Tasjudna,
kalian sedang sujud. Lanjut. Asjud, saya sedang sujud. Nasjud, kita atau kami sedang sujud. Coba apa dulu Mas? Asjudu, nasjudu. Jangan dimatikan dulu. Kita belajar nahwu sekarang. Diaktif Yang mana? disebutkan harokat akhirnya Mas. Jangan asjud, nasjud, jangan langsung seperti itu dulu. Sebutkan Asjudu, asjud. nasjudu. Oke. Baik, mumtaz Mas. Ibu, Bu Robiatul Adawiyah. Ustaz. Iqra itu, Bu. Yakhruju. Iya. Ma makna Pakai yakhruju? lagu, Ustaz. Pakai lagu seperti saya ngajarin anak-anak ya, Ustaz ya. Boleh, Boleh? boleh. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yakhruju, huma yakhrujani, hum yakhrujuna, hiya takhruju, huma takhrujani, hunna yakhrujna, anta takhruju, antuma takhrujani, antum takhrujuna, anti takhrujina, antuma takhrujani, antuna takhrujna, ana akhruju, nahnu nakhruju. Mari belajar domir dan fi'il mudhari. Gitu satu. Ya, mumtaz, Bu. Mumtaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Artinya lagi, Bu. Coba dibaca arti, Bu. Artinya dia laki-laki keluar. Dia 2 orang laki-laki keluar. Mereka Keluar atau laki-laki sedang keluar. keluar, Bu? Coba diartikan dengan Ya, fi'il mudhari. sedang keluar. Ya, sedangnya ya, maaf. Afwan, Ustaz. Ya, Bu. Dia laki-laki sedang keluar. Dia berdua laki-laki sedang keluar. Mereka laki-laki sedang keluar. Dia perempuan sedang keluar. Dia 2 orang perempuan sedang keluar. Mereka perempuan sedang keluar. Tak tubuh, kita mau bahasa Arab. Ya, Bu. Tak tubuh, kamu laki-laki sedang keluar. Taktubani, kamu 2 orang laki-laki sedang keluar. Taktubuna, kalian laki-laki sedang keluar. Taktubina, kamu perempuan sedang keluar. Taktubani, kamu 2 orang perempuan sedang keluar. Taktubna, kalian perempuan sedang keluar. Kok taktubu jadi aku jadi taktubu, Ustaz. Ada saking semangatnya, Ustaz. Ya, Bu. Ya, akhruju, saya sedang keluar, nakhruju, kami sedang keluar. Ini jadi ngaco ya, Ustaz ya. Aduh, saking semangat ya, Ustaz. Masya Allah, Bu. Barakallahu fiik. Nah, Man, sedikit catatannya, Bu. Kalau dia berdua tuh masih dia atau sudah mereka kira-kira dalam bahasa kita ya, Bu? yang mana tuh, Ustaz? Kalau yang misalnya yakhrujani. Yakhrujani, dia 2 orang laki-laki, dia. Iya. Goib. Kalau 2 orang tuh kita menyebut masih dia atau sudah mereka dalam bahasa Indonesia, Bu? Oh, kalau saya biasanya dia berdua gitu, Ustaz. Dia berdua, atau kalau mereka kan banyak gitu, Ustaz ya. Betul, Bu. Cuman Gitu. dalam bahasa Indonesia kita kan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sekarang. Iya. Kira-kira kalau berdua itu Mereka berdua gitu masih, ya. Mereka. masih dia atau mereka gitu, Bu. Memang sebetulnya kalau untuk memahami ya seperti itu, cuman kita akan mengalih bahasakan kepada dalam bahasa Indonesia, tentu sesuaikan dengan kaidah dalam bahasa Indonesia juga. Dalam Indonesia kan kalau seandainya sudah 2 orang berarti tidak memakai dia lagi, tetapi sudah memakai mereka. Cuman kita garis bawahi mereka berdua. Tandanya belum jamak dalam bahasa Arabnya, masih musanna gitu, Bu. Kita sesuaikan juga dengan bahasa kita. Begitu juga ketika kamu kalau berdua kan lebih lebih bakunya sebetulnya. Kalau dalam kata perkataan yang tidak baku kan kita bisa kamu bisa seperti itu kan. Tapi kalau seandainya dalam menulis, dalam menceritakan yang baku, tentu kalau yang berdua tuh akan kita gunakan kalian kan. Kalian berdua. Kalian berdua. Mungkin itu saja, Bu. Ya. Iya, terima kasih. Sebetulnya kita kan sekarang belum masuk dengan domirnya. Kalau domirnya itu di nahu, di sorof ya, Bu ya.
di pelajaran sorof Iya kan? kita. Ya Ini kayak domir ya. hari Jumat kemarin ada dipelajari itu. Cuman rekamannya belum kami upload karena juga belum sempat untuk mendownloadnya dikarenakan waktu itu menggunakan HP. Kalau menggunakan HP karena kami dalam perjalanan menggunakan HP, dia harus di-download dulu. Kalau lewat laptop kan langsung dia bisa tersave di laptop. Jadi nanti insya Allah Iya. kita akan upload yang sorof. Di sorof sudah seperti ini juga, langsung kita ada tasrif far'inya pakai huwa, huma, pakai domir juga. Itu kan ketika sudah bersama domir. Ya. Tapi kalau sekarang belum. Apa Ustaz? Tapi Bu, Ini berarti apa namanya? insya Allah, Pelajaran kelas Ustaz. iya Bu, Ana Ini yakin. kelas 6. Gimana Bu? Ini pelajaran kelas 6 Ustaz. Jadi kita tuh apa namanya? Tasrif film madi itu dia ada di pelajaran kelas 6 Ustaz di madrasah. Oh, di Alhamdulillah mana? saya kan ngajar biar mereka Masya. lebih ini, misalnya kayak tadi Anita tadi itu kan. Iya, Anita iya. kan domirnya ana, nahnu gitu kan, huwa dan anta gitu kan. Iya, iya. Malah justru saya baru tahu ini ada anaita ana itu ya. Ana Ada itu. ana itu. Kalau saya jadi seperti itu kan untuk memudahkan anak supaya menghafal gitu. Jadi Iya, betul. gitu. Seperti itu. Betul Bu. Itu mah cara saya Ustaz. Ya, Kalau mumtaz Bu, saya mumtaz mau Bu. Enggak Bu. oh, Enggak, kalau cara menghafal, cara apanya enggak Bu. Itu bagus. Apalagi kita ngajarkan untuk anak-anak tentu harus pakai irama. Untuk menghafal ini memudahkan pakai irama ya Bu ya. Iya betul Bu. iya. Cuman sekarang intinya apa namanya, kita belum masuk ke yang domir-domirnya gitu. Kalau insya Iya. Allah, kalau kita yang hadir hari ini, anak kira paham kita insya Allah. Tapi bagi Insya kawan-kawan Allah. memang dari yang pemula, dari memang tidak ada basic pondok, itu akan apa namanya, akan ragu di awal. Kok dari mana Huan? Untuk menjelaskan itu saja. Karena memang Muyasar ini kan didesain untuk memang dari pemula betul. Jadi urutan-urutannya ada gitu. Cuman tak masalah sih sebetulnya, tak masalah. Itu mumtaz Bu. Barakallahu fiik Bu. Amin, amin. Kalau artinya sudah tahu kita semua ya Bu ya, dan makngah yang Iya. hadir ini, yadkhulu berarti masuk, yarji'u Masuk. kembali, Masuk. yadhabu Sedang kembali. ikuti, Sedang pergi. yajlisu sedang duduk, Duduk. yaftahu Yaftahu. sedang membuka, yakulu Yakulu sedang makan. Sedang makan. Sedang makan. Baik. Hmm. Karena kita sudah tahu dan tadi lancar saja tasrifnya, insyaallah, karena Ibu sama Mak Ngah ya, sudah apa namanya, ada basicnya. Jadi kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutkan saja karena tak ada yang lain yang bergabung saat ini, mungkin ya kita saja. Jadi kita lanjutkan saja. Tapi bagi kawan-kawan yang atau Bapak Ibu yang melihat rekaman ini, kami harapkan nanti dibuka PDF-nya, dicoba tasrif sendiri. Semuanya dipraktekkan ini dengan apa namanya, dengan arti-artinya. Walaupun mungkin di sini agak tersendat-sendat. Di sini tersendat juga, di sini artinya masih ragu misalnya. Di sini apa? Tapi kalau kita langsung sehari itu waktu itu, nanti lancar saja, lancar, tak terasa sampai yakulu ini sudah mudah lisan kita dan tanpa sengaja pun kita bisa hafal secara kokoh terhadap tasrifnya. Tak masalah. Awal-awalnya kita agak terbata-bata, dan dengan latihan inilah memudahkan kita untuk melancarkan lisan kita dan menghafal tasrifnya tersebut ya, berserta artinya. Dan yang penting juga mengartikan langsung Bapak Ibu akhwati fillah, karena kita main langsung saja, langsung juga sekaligus cara menerjemahkannya dan pengertiannya. Karena jangan sampai kita hafal tasrifnya, lancar tasrifnya, tapi rupanya artinya kita ragu atau tidak tahu. Itu juga akan menyusahkan kita dalam membaca kitab nantinya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu serta khusus online pada malam hari ini ya. Penjelasan al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari' ini terbagi dua juga seperti fi'il madi kemarin. Ma'lum dan majhul. Ma'lum ini al-fi'lul mudhari'ul ma'lum. Fi'il mudhari' yang ma'lum yaitu
yang diketahui, siapa yang diketahui subjek atau pelakunya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja aktif. Ya. Majhul tidak diketahui pelakunya atau subjeknya atau fa'ilnya kalau dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Indonesianya kata kerja pasif. Ini diartikan dengan menulis, sedang menulis. Ini yuktabu, sedang ditulis. Bentuknya bagaimana? Nah, kalau fi'il madi kemarin, fa'ul fi'ilnya didommahkan, ainul fi'ilnya dikasrohkan. Itu di fi'il madi. Sedangkan di fi'il mudhari' dia dari yaktubu menjadi yuktabu. Nah, ya-nya yang didommahkan, fa'ul fi'ilnya tetap sukun. Nah, dan ainul fi'ilnya, ini ta ini kan ainul fi'ilnya Bapak Ibu. Ya, ainul fi'ilnya difathahkan. Yang sebelum akhirnya difathahkan menjadi yuktabu. Itu rumusnya. Yaktubu sedang menulis. Nah, ini sedang menulis atau akan menulis. Ya, menulis. Sedangkan yuktabu sedang ditulis. Nah, begitu mengartikannya Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting ya, penting dalam kita memahaminya dan menerjemah teks nantinya. Yaftahu sedang membuka menjadi yuftahu, sedang dibuka. Yaqra'u sedang membaca, yuqra'u sedang dibaca. Yashrabu sedang minum atau sedang meminum. Yashrabu sedang diminum. Sedang diminum. Meminum, nah, lengkapnya minum itu kan meminum ya Bapak Ibu. Meminum itu dalam bahasa kata kerjanya. Ya. Yashrabu sedang meminum. Yusrabu sedang diminum. Baik. Kita lanjutkan. Ini pembagiannya dari sisi ada subjeknya atau tidak. Diketahui subjeknya atau tidak, diketahui pelakunya atau tidak. Sedangkan dari al-fi'lul mudhari' ada lagi pembagiannya. Nah, 3. Ini secara garis besarnya Bapak Ibu. Ada namanya sahihul akhir. Sahihul akhir. Ini dilihat dari huruf-huruf. Kalau tadi pembagiannya berdasarkan fa'il, pelaku. Nah, sekarang pembagiannya berdasarkan huruf di fi'il itu sendiri. Huruf-hurufnya. Ini sahihul akhir artinya apa? Sahih. Nah, sahih itu sehat ya. Sehat itu tak ada penyakit. Tak ada penyakit akhir di huruf terakhirnya. Maksudnya apa? Di huruf terakhirnya bukan salah satu dari 3 huruf ini. Apa saja 3 huruf itu? Alif. Ini alif ya Bapak Ibu, bukan hamzah tapi alif itu alif, ya dan waw. Kalau akhir katanya bukan huruf alif, bukan huruf ya atau bukan huruf waw, maka dia namanya sahihul akhir. Sahihul akhir. Sehat. Karena huruf ini, yang 3 huruf ini namanya huruf illah. Nah, huruf illah. Huruful. Nah, ini huruful illah. Illah. Atau bahasa kitanya illat. Nah, illat. Illat. Atau penyakit. Bisa jadi kita artikan kepada penyakit dulu ya. Penyakit dia. Nah, ini. Ini kan tak ada di antara 3. Yaktubu. Ba. Nah, berarti dia sahihul akhir. Yajlisu huruf sa. Tak ada di antara 3. Sahihul akhir. Yakhruju. Nah, huruf jim. Tak ada di antara 3 huruf ini. Yadkhulu huruf lam. Tak ada di antara 3 huruf ini. Berarti dia sahihul akhir. Ada juga mu'tal, lawannya sahih itu mu'tal. Mu'tal itu berpenyakit lah bahasa kitanya dulu ya. Penyakit huruf. Maksudnya apa? Mu'tal itu ada huruf illah. Dia ada huruf illah. Makanya mu'tal akhir. Sekarang mu'tal akhir dulu. Yang dikaji, yang
yang penting kita lihat adalah huruf-huruf akhirnya dulu, karena ini akan berhubungan dengan bagaimana kita mentasrifnya nanti. Kalau sahihul akhir enak mentasrifnya. Tapi kalau mu'tal ada pengkhususan mentasrifnya nanti, ada bentuknya. Ini bagaimana? Ragu kita mentasrifnya. Makanya ini yang di garis bawahi dulu. Ada sahihul akhir, ada mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Beryakin atau salah satu huruf dari yang tiga ini, huruf ilah ini ada. Di mana? Di akhir harokatnya kita lihat. Itulah yang dinamakan mu'tal akhir. Nih, ada huruf waw. Yada'u ini kan di akhir. Yada'u artinya sedang berdoa. Ini sedang berdoa atau sedang mengajak. Bisa berdoa, bisa mengajak ya. Yaghzu. Yaghzu, ghaza yaghzu. Apa itu? Sedang berperang atau sedang memerangi. Ya. Kalau ya, yarmi. Ada huruf ya, ini huruf ya belakang. Yarmi, sedang melempar, yarmi, huruf ilah, mu'tal akhir jadi. Yazni, sedang berzina misalnya. Na'udzubillah min dzalik ya, tapi ini itulah yazni, ada mu'tal akhirnya. Berikan contohnya. Kalau alif, ini alif. Yardo, yardo, ini kan alif Bapak Ibu. Alif apa? Maksurah. Yardo. Apa bedanya ya dengan alif? Lihat kalau seandainya harokat terakhirnya sebelum huruf ya atau alif itu dia harokatnya kasroh, berarti setelahnya berarti huruf ya. Tapi kalau sebelumnya dia fathah seperti yardo ini, berarti dia adalah alif. Kalau seandainya tak sama-sama titik. Tapi kalau kita nanti menulis Bapak Ibu dan kita kitab apapun ya, itu kalau ya itu memang ditulis titiknya, langsung tulis titik langsung ya. Yardo, yanha. Nah, yanha ya. Yanha sedang melarang. Melarang itu. Sedang meridoi, yardo ini ridho, sedang ridho atau sedang ridoi. Yanha sedang melarang. Nah, itu artinya. Mungkin ini kita artikan, tapi mengartikannya kami hanya menulis arti umumnya Bapak Ibu. Cuman mengartikannya sesuaikan dengan fiil, jenis fiilnya ya. Ini sedang berdoa atau mendoakan. Mendoakan atau berdoalah. Berdoa atau mengajak. Bisa artinya berdoa, bisa artinya mengajak. Yaghzu, berperang. Artikan sesuai dengan jenis fiilnya. Berperang. Yarmi, melempar. Ya, melempar. Ini kosakata yang baru muncul sama kita. Melempar. Yazni, berzina. Pekerjaannya. Yardo, ridho. Atau meridoi. Meridoi. Yanha, melarang. Nah. Ini Bapak Ibu. Ya. Ini berarti mu'tal akhir dia. Ada namanya al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah dia terlepas dari yang ada mu'tal akhir atau sahihul akhir, dia ada af'alul khamsahnya. Af'alul khamsah itu apa saja? Yaf'alani, taf'alani. Berarti musanna dia. Musanna untuk ghaib dan musanna untuk mukhatab. Yaf'aluna ini berarti jamak muzakkar, taf'aluna jamak muzakkar juga, tapi ini untuk ghaib, untuk apa lagi? Untuk mukhatab ya. Ada satu lagi di bawah. Kita hapuskan nih catatannya, langsung dicatat Bapak Ibu. Ya. Masih ada di bawah al-af'alul khamsah ini. Nih. Taf'alina ini untuk perempuan taktubina tadi ya. Mukhatab. Berarti kalau untuk menghafalnya ani, una, ina. Dia akan ada di tasrif fi'il mudhari tadi seperti ini. Dia ada af'alul khamsah ini. Yang mana yang af'alul khamsah ini?
Mana tadi contoh pelajaran kita? Nih, di sini. Mana saja af'alul khamsah itu Bapak Ibu? Nih, ini af'alul khamsah nih. Ini juga af'alul khamsah, kedua-duanya langsung. Kenapa dihitung satu? Bentuknya kan satu. Bentuknya satu, walaupun artinya dua nanti ya. Nah, ini af'alul khamsah 1, 2, 3, 4, dan ini. Nah, fi'il yang 5. Nih. Ani, una, ina. Nih. Ini namanya af'alul khamsah. Nah, jadi ada 3. Apa ini? Ada nanti jawabannya akan terjawab nanti Bapak Ibu. Cuman ini penting untuk kita pahami 3 pembagian ini dulu. Karena dia akan berhubungan dengan cara kita nanti pas bab i'rabnya ya. I'rabnya ketika dia bertemu dengan ada nanti amil nasib atau amil jazm ya, karena fi'il dia kan amilnya jazm. Dia bisa nasab dan dia bisa jazm, tak bisa dia jar. Berarti amil jazmnya. Ketika bertemu dengan amil jazm akan berbeda bentuknya, yang sahihul akhir dan yang mu'tal akhir dan juga yang af'al khamsah akan berbeda kalau ada amilnya masuk nanti. Karena itu kita lihat pola-polanya dulu. Nah, ingat ini ada 3 pembagian itu. Tamrin, ij'alil af'al khamsata min hadhil af'al. Taib. Sebelum kita masuk kepada latihan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak, Ustaz. Tidak, Bu ya? Lah. Udah. Insya Allah Berarti sih. langsung diberikan tugas ya, Bu. Ya, coba kita ij'alil al-af'al al-khamsata min hadhil af'al. Ya, tamrin. At-tamrin ij'al, jadikanlah al-af'ala al-khamsata fi'il-fi'il yang 5 min hadhil af'al. Dari fi'il-fi'il ini. Dari fi'il-fi'il yang di bawah ini kita jadikan dia af'al khamsah. Coba, Bu. Apa saja af'al khamsah dari yajlisu, Bu? Yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisani, tajlisina, Tajlisina. tajlisina. Ya. Atau ya, Bu. Ya, ya, Mumtaz, Bu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. ya. Lanjut yang yasjudu, Bu. Sebelum kita bagi 3 Jadi aja. ya, Bagi 2 ya. aja. Begitu Lanjut, Bu. ya. Yasjudani, tasjudani, yasjuduna, tasjudani, tasjudina. Oh, Tasjudina. meleset terus di akhirnya, Bu. Salah ini. Lah Iya, Ustaz. masalah. Ya karena yasjudani itu memang betul dia apa cuman Ibu kan udah nyebutkan tadi gitu. Iya. Satu lagi, Lanjut, Bu. Ustaz. Ya dulu ya. Ya dahulu lagi, Bu. Ya tadkhuluna, tadkhulina. Nah, Mumtaz ya, Bu. Sekarang gini alhamdulillah. barakallahu fiik ya, Bu. Barakallahu fiiki. Ya, Sekarang giliran Ma'ngah. Yakhruju Ma'ngah. Yakhrujani, takhrujani, yakhrujuna, takhrujuna, ya, yakhrujuni. Ulang lagi Ma'ngah. Yakhrujani, takhrujani. Dari ke samping, Stan. Ke samping apa ke bawah, Stan? Maksudnya Ma'ngah? Urutannya. Urutannya musana saja dulu. Yang jamak saja itu urutannya Ma'ngah. Oh, gitu. Yakhrujani, takhrujani, yakhrajun. Yakhrujuna. Halo Ma'ngah. Mungkin jaringan tadi Ma'ngah hilang suara Ma'ngah. Minta tolong diulang lagi Ma'ngah.
yakhrujani, takhrujani, yakhrujuna, takhrujuna, takhrujini, takhrujina. Nah, takhrujina, betul ya, bentar. Hmm. Barakallahu fiik, bukan takhrujini ya, takhrujina. Lanjut Takhrujina. yarji'u. Yarji'u. Yarji'una, yarji'ani, yarji'u, yarji'ani, tarji'ani, yarji'una, yarji'una, tarji'una, tarji'ina, Mumtaz. Lanjut satu lagi, Mak. yarju'ani, Udah betul, Mak. Udah selesai. yarji'ani, yang Yasrobu lagi, Mak. yasrobu, Iya. yasrobani, tasrobani, yasrobuna. Ya, betul. Gimana, Lanjut. Stan? Ya, betul, Mak. Lanjut, Mak. Tas tasrobuna, tasrobina. Mumtaz. Mumtaz. Barakallahu fiikumah. Taib, udah selesai kita di fi'il mudhari. Sekarang fi'il amar. Fi'il amar berarti secara singkatnya fi'il yang untuk kata kerja berupa perintah. Ini pengertian fi'lul amri huwa fi'lun dalla ala talabi syai'. Talabi syai' ini berarti berminta sesuatu. Tasrifnya lebih sedikit dia. Fi'il amr ini lebih sedikit. Nanti di sorof kita akan mempelajari tasrif far'i ini di Al-Kafi ini ya. Dan tasriful fi'lil amri uktub, uktuba, uktubu. Uktubi, uktuba, uktubna. Nah, dia ini di sini. Mukhatab. Dia khusus untuk mukhatab ini, tasrif fi'l amri ini. Taib, ini ada kalasohnya deh. Taib, kita selesaikan Tamrin saja. lagi kan? Apa, Bu? Ya, Bu? Tamrin lagi Ustaz itu, tanggung. Ya, kita selesaikan aja, Bu. Iya, tamrinnya. Taib, Bu. Ya, kita bahas saja ini ya, Bu ya. Kita Iya. selesaikan. Fi'il amar, kata kerja untuk perintah. Dia adalah fi'lul amr, fi'lul amri, huwa fi'lun. Fi'il amar, dia adalah fi'il atau kata kerja. Dalla yang menunjukkan ala tolabis syai'. Berarti kepada tolabis syai' ini meminta permintaan kepada sesuatu ya. Meminta permintaan akan sesuatu. Berarti memerintahkan. Bahasa kitanya memerintahkan. Contohnya uktub. Bagaimana polanya? Lihat di fi'il mudhari'nya. Berarti kalau kata ba ini fi'il mudhari'nya apa? Yaktubu. 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 Bagaimana caranya? Sukunkan lamul fi'ilnya, sukunkan. Huruf terakhirnya disukunkan. Ayahnya diganti dengan hamzah. Bagaimana harokatnya? Lihat di ainul fi'ilnya. Kalau ainul fi'ilnya doma berarti dia ikut doma uktub. Kalau ainul fi'ilnya kasroh dan fathah, dia kasroh. Ya, dia tidak akan fathah di sini, tapi kasroh sama domah saja. Domah apabila ainul fi'ilnya domah. Kalau dia kasroh apabila ainul fi'ilnya kasroh ataupun apabila ainul fi'ilnya fathah, maka dia akan kasroh seperti ini. Uktub, iftah. Ini iftah. Kan ainul fi'ilnya fathah, tapi tetap i dia. Iqra, ainul fi'ilnya juga fathah. Jadi i dia. Ijlis, ainul fi'ilnya udah di bawah nih. Udah kasroh tapi tetap i. Berarti polanya bentuknya hanya i dan u saja. Isyrab, isyrab. Uktub, tulislah. Iftah, bukalah. Iqra, bacalah. Ijlis, duduklah. Isyrab, minumlah. Baik, itu pengertiannya ya. Mudah insyaallah pengertiannya mudah kita pahami. Tasriful fi'il amr ada tasrifnya juga. Tapi dia khusus mukhatab saja karena kita memerintahkan pasti orang yang kita ajak berbicara. Berarti kata ganti orang kedua. Gimana kita cara memerintahkan orang yang ketiga? Bagaimana caranya? Dia tidak. Tapi orang yang kedua yang kita ajak berbicara itu yang kita perintahkan. Uktub. Berarti satu orang. Ini satu orang, ini dua orang yang kita minta, ini tiga orang atau lebih.
Atau lebih, dan untuk laki-laki yang di atas ini untuk laki-laki berarti uktub. Kita menyuruh laki-laki, berarti ada laki-laki, murid kita laki-laki, kita suruh dia menulis uktub, tulislah, kamu tulislah satu. Tapi murid kita ini laki-laki berdua, kita suruh tulis uktuba, uktubu. Dia 3 jumlahnya minimal atau lebih dari 3. Kita menyuruh dia menulis uktubu, kalian tulislah oleh kalian, uktuba tulislah oleh kalian berdua. Sedangkan untuk yang muannasnya uktubi, uktubi ada ya-nya di sini. Kenapa? Karena taktubina, dari tak, kan kita lihat fiil mudhari'nya taktubi. Nah, bagaimana? Taktubi, hilangkan nunnya. Ini ditukar dengan u. Kenapa u? Karena ainul fiilnya dhammah, uktub. Ini tetap kasrah. Tinggal hilangkan nunnya. Jadi uktubi. Makanya di sini uktubi. Kalau uktubi berarti yang kita perintahkan adalah satu orang perempuan. Kamu tulislah. Untuk perempuan itu. Uktuba. Berarti uktuba perempuan dan laki-laki. Kalau dia berdua, berarti menggunakan uktuba. Kalau seandainya dia berduanya, satu laki-laki satu perempuan, tapi jumlahnya 2, ayat uktuba, karena sama saja. Mau dia kedua-duanya laki-laki, kedua-duanya perempuan, atau satu laki-laki satu perempuan, yang jelas jumlahnya 2, berarti dia menggunakan uktuba. Sedangkan yang untuk muannasnya uktubna, tulislah oleh kalian untuk perempuan. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah. Tamrin, tamrinnya boleh Bu, langsung saja Bu Robiatul Adawiyah. Siap, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Is'al, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna. Mumtaz Bu. Udah Bu, cukup Bu. Dibagi 2 Bu. Mumtaz Bu. Artinya bisa dipahami ya Bu ya? Arti semuanya? Insya Allah bisa. Bisa ya Bu. Mumtaz. Mangah. Sekarang tinggal jatah mangah ya. Iqra, iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'u, iqra'a, iqra'na. Ulang lagi dari iqra'i mangah. Jangan ada yang Iqra'i, iqra'a, iqra'na. Jangan jelaskan a-nya mangah. Tadi kedengarannya kayak a. Iqra'i, iqra'a. Iqra'a. Jelaskan a. Bedakan a dengan a. Karena dia akan jauh berbeda artinya, Mas. Kalau iqra'i, iqra'i jatuhnya ketuklah. Ke situ jatuhnya nanti iqra'i, ketuklah gitu. Jadi iqra'i, ulang lagi Mangah. Jelaskan i-nya Mangah, jangan ke ain. Iqra'i, iqra'a, iqra'na. Mumtaz. Lanjut Mangah. Iftah, iftahna, iftahu. Ulang lagi Mangah. Iftaha, iftahu, iftahna pula. Iya. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Nah, lanjut Mangah. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Lanjut. Isma, isma'a, isma'u, isma'i, isma'a, isma'na. Baik. Dari yang Mangah sebutkan tadi, paham artinya semua Mangah? Insyaallah. Paham. Ibu Robiatul Adawiyah insya Allah paham juga arti semuanya. Isma, dengarlah. Mumtaz. Sudah selesai kita latihannya. Ini khulasah aqsamil fi'il. Ini ringkasan dari pembagian-pembagian fi'il. Di sini akan ada nanti i'rab af'al. I'rab, masuk kita ke i'rabnya nanti. Dulu di awal i'rab isim. Insya Allah besok kita akan mengkaji i'rabnya fi'il ya.
Khulasahnya berarti ringkasan pembagian fiil. Nah, ringkasan macam-macam fiil bisa juga. Apa saja? Madi, mudhari' dan amr. Madi yang telah berlalu, mudhari' sedang atau akan, amr perintah. Nih, jalasa kataba, yajlisu yaktubu, ijlis uktub, fataha, yaftahu iftah. Syariba yashrabu ishrab, hasiba yahsibu ihsib, sajada yasjudu usjud. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Insyaallah tidak. Ustaz. Mumtaz. Baik. Nanti insyaallah Bapak Ibu sebelum ditutup ada informasi untuk kita semua untuk meningkatkan lebih meningkatkan kemampuan kita. Kalau ini kan sifatnya lebih banyak teori, sedangkan prakteknya langsung sambil jalan saja. Terkadang mufradatnya mufradat yang ada saja ya. Untuk lebih memantapkan mufradat kita nantinya, dan juga cara kita untuk membaca bahasa Arab nih, membaca dan menerjemahnya, maka kita akan mempelajari satu kitab lagi khusus qiraah. Ada qiraah. Qiraah itu tapi masih berharokat. Di sini harapannya kita melatih untuk membaca, melancarkan membaca Arab dan menerjemah. Bagaimana menerjemah, praktek menerjemah. Insya Allah kalau tidak Rabu ini kita mulai, kita lihat kondisi nanti Bapak Ibu. Kalau tidak nanti dilanjutkan juga di grup atau di pekan depan. Kenapa? Karena kita sudah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan kita belajar. Kita sudah belajar dasarnya, kita sudah belajar pola tata bahasanya. Sekarang kita lebih banyak praktek kepada bahasanya. Tentunya sebagaimana yang dikatakan di awal, kita lebih banyak fokusnya saat ini adalah kepada membaca dan melatih menterjemah ya. Jadi insya Allah kita akan praktek. Mungkin apakah kita akan genapkan 2 bulan baru kita masuk ke situ atau tidaknya, itu nanti akan kita beritahukan kembali. Jadi untuk meningkatkan praktek kita, insya Allah lebih banyak praktek tambah mufradat, dan kita tidak monoton hanya mempelajari pola bahasanya seperti yang ada di kitab ini saja. Jadi insya Allah di hari Rabu yang khusus prakteknya nanti. Apakah Rabu ini kita mulai atau Rabu depan nanti akan diinfokan di grup beserta PDF kitabnya juga akan dikirim. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Tidak Ustaz. Tidak Bu. Mumtaz. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan. Amin. Semoga kita tetap istiqomah dan semangat ya Bu ya, Pak, semuanya. Karena mungkin di akhir-akhir ini kesibukan yang cukup banyak di antara kita, tak terlepas dari kami sendiri ya. Dari kami sendiri, itulah mungkin yang membuat kita berhalangan untuk hadir dan yang lainnya. Semoga untuk pertemuan ke depan yang lain bisa bergabung lagi ya, dan tidak hanya sekedar melihat video ulangan saja. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.